Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Zain Sulaiman di Liputan Seputar Sukoharjo. Bersama pada kali ini penerimaan calon santri baru Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo tahun pelajaran 2025-2026 di tahap pertama telah memasuki hari keempat. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Penerimaan calon santri baru tahun pelajaran 2025-2026 Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo hari ini telah memasuki hari keempat yang telah dibuka sejak tanggal 17 Mei tahun 2025 kemarin. Kedatangan calon santri baru kali ini tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 2025 berasal dari daerah Sapudi, Jember, Bawean, Sulawesi, Sumatera, Jambi, Palembang, Medan, Kepulauan Riau, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur. Kedatangan diatur secara bergelombang oleh panitia guna menjalani proses pendaftaran yang terorganisir dan berlangsung tertib. Proses tersebut dimulai dari tes urin, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya hingga penyerahan resmi calon santri baru kepada pengasuh pesantren Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Alhamdulillah, kami dari Jember sangat berbahagia sekali bisa diterima di pondok pesantren ini. Kami sangat berharap putra kami bisa menjadi santri dari ulama besar yang mana sudah terkenal. Kami melakukan proses online dan sekarang kami sudah berada di pesantren Sukoharjo untuk melengkapi proses-proses berikutnya secara administratif. Harapan kami semoga anak kami bisa kerasan, bisa mendapatkan ilmu yang kami harapkan. Harapan kami lagi, anak kami juga di samping mengaji, juga slogan dari Kiai yaitu sambil mengabdi, agar supaya bisa mendapatkan barokah dari pesantren. Dan harapan kami punya harapan, semoga anak kami sesuai dengan harapan kami, yaitu menjadi santri yang bisa berguna bagi agama, bangsa, dan keluarga. Tidak kalah penting, salah satu proses yang harus diperhatikan lebih bagi santri baru adalah melakukan perjanjian bermaterai, yang mana pada proses tersebut calon santri baru melakukan tanda tangan bermaterai sebagai tanda siap menjadi santri dan menjalani aturan yang ada di pondok pesantren. Di antara peraturan pesantren yang harus ditaati yaitu tidak melakukan pelanggaran berat seperti halnya mengoperasikan handphone, melakukan hubungan lawan jenis, merokok, keluar tanpa izin, dan beberapa pelanggaran lainnya yang telah ditetapkan oleh pengurus pesantren. Yang juga tertera dalam surat perjanjian santri baru yaitu tidak mengonsumsi narkotika, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya. Serta juga kesiapan santri menyelesaikan pendidikan di pesantren minimal lulus madrasah ibtidaiyah yang menjadi syarat berhenti mondok. Tadi sudah dibaca bahwa tidak boleh apa katanya? Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti sebelum lulus. Lulus apa ini? Lulus di diniyahnya ya. Di diniyah madrasah. Ini sesuai dengan jenjang yang akan kalian jalani. Misal nanti tesannya masuk di MI, maka harus punya ijazah MI. Sebelum punya ijazah MI, SMA-nya lulus, tapi MI-nya belum lulus, tinggal 1 tahun, tetap tidak akan memberikan ijazah. Sampean nuntut, ini hak saya, iya memang hak sampean, tapi karena sampean tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi perjanjian, maka pesantren tidak akan memberikan hak. Seperti itu ya. Ini harus diingat, karena ketika sekarang mau mengikuti jalur apa yang sudah menjadi keputusan, ternyata nanti kalau sudah SMA lulus agribnya pokoknya saya mau pindah. Ini sehingga nuntut ke lembaga-lembaganya mau ngambil ijazah, ya tidak bisa. Tidak mau ngambil ijazah, Bu, ini saya cuma mau minta fotokopi, tidak bisa. Ini ya tidak bisa. Ini harus dipahami, ya. Ibu-ibu juga seperti itu, ya. Jadi jangan sampai berhenti sebelum semua apa yang sudah menjadi persyaratan ketentuan dalam surat
perjanjian ini sampean melakukan. Nggih. Paham Bu? Nggih? Paham Bu? Nah, tentunya kalau masih ini kan alumni juga, tapi tidak sama dengan sekarang. Dulu masih Bu Nur Mukminah ini jadi wali santri, tidak ada perjanjian. Begitu diserahkan ya sudah masuk. Sekarang sudah lain lagi, ketika sudah menjadi wali santri maka harus berjanji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kesan pertama kali dalam santri baru gelombang pertama ya, kami dari pengurus Iksas mendampingi santri baru dari Jember. Untuk kesan pertama yaitu pelayanannya alhamdulillah dari awal kita di parkiran religi mengarahkan ke ibu pengasuh, ibu bunyai, mengarahkan ke bunyai hingga kita diarahkan ke aula, semuanya pelayanannya alhamdulillah luar biasa, sangat bagus. Harapan kami pada santri baru tahapan-tahapan berikutnya yaitu bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi wali santri yang ingin memondokkan santrinya ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Dan bagi santri yang mondok, pesan saya terutama sebagai pengurus Iksas yaitu ingat slogan pesantren monduk entar ngaji ben ngabdi. Terima kasih. Dr. Andes Haji Muhammad Rojil Gufron selaku panitia sekaligus Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban menyampaikan apabila poin-poin tersebut dilanggar, maka proses sanksi sesuai dengan ketetapan peraturan pesantren. Selamat datang kami ucapkan kepada calon santri baru di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Di lokasi terakhir ini sebelum ke pengasuh, ada di bagian perjanjian yang mengikat kepada santri baru dan seluruh santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Di antaranya di poin-poin perjanjian itu yang paling krusial adalah tidak boleh melakukan pelanggaran syariat, tidak boleh melakukan pelanggaran hukum negara, juga tidak boleh melakukan pelanggaran aturan-aturan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Di antaranya tidak boleh merokok, kemudian memegang laptop bagi yang tidak sesuai dengan jurusan dan belum dapat rekom dari pengasuh, kemudian tidak boleh memegang handphone dan yang lainnya yang sudah termaktub dalam perjanjian. Karenanya bagi yang melakukan pelanggaran maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh santri, seluruh wali santri untuk ikut serta mengawal, mengawasi, mengingatkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini agar ikhtiar untuk berusaha tidak melakukan pelanggaran dan menaati seluruh aturan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga adik-adik santri dan anak-anak kita semua menjadi santri, menjadi harapan orang tua, harapan bangsa dan negara, serta menjadi pelanjut perjuangan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, santri baru harus menyelesaikan mahar santri, yakni membaca 10.000 sholawat Al-Fatih sesuai dengan arahan pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi dan Nyai Haja Nursari As'adiyah. Jadi putri soleha, bermanfaat dan barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca sholawat Fatihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini kan yang mana sholawat Fatih. Sholawat Fatih dibaca minimal 10.000
Sanapa 10.000 Reng sepona Putrana semonduk sami-sami maca, sama-sama baca minimal 10.000, maksimal tidak ada batasnya. Jadi setelah 10.000 mau terus dibaca setiap hari bagus. Saya wajib minimal 10.000. Kaniat barokana sholawat fatih mantap teti anak sesoleh soleha kerasan epontuk tabuka atena tabuka pikiranna gampang narima ilmu semanfaat barokah buka arjeke nareng sepona jeke se barokah gampang segala hajat-hajatah cita-citanya gampang saja. Dengan semangat dan niat yang kuat diharapkan para calon santri baru dapat menjadi generasi yang diinginkan oleh Masyaikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. S3 TV melaporkan.